Seringkali ketika kita mengejar sesuatu dan belum berhasil, yang kita salahkan adalah dunia-dunia luar. Misalkan dalam berbisnis, kita mungkin akan menyalahkan kompetitor kita yang bermain curang. Dalam hal pun bisa jadi seperti itu. Kita sulit mendapat promosi karena rekan kerja kita bermain curang. Atau mungkin dalam hubungan percintaan, kita juga sering menyalahkan pasangan kita yang enggan menerima kita apa adanya. Kita terbiasa untuk menyalahkan dunia-dunia luar yang menghambat kita untuk mencapai kesuksesan yang ingin kita kejar. Padahal bisa jadi musuhnya itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Dan inilah ego sendiri, karya Ryan Holiday. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku yang bisa di mana aja. Dan kali ini aku mau bahas sedikit tentang buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday ini. Yang pertama, aku mau bahas tentang definisi ego atau ego. Aku mungkin kedepannya akan menyebut ego. Ego yang dipakai di buku ini. Jadi kalau misalnya kamu belajar psikologi kan ada definisi ego dan psychopath. Bukan itu yang dipakai. Ego yang dipakai dan Holiday di sini adalah kepercayaan yang tidak sehat terhadap kepentingan diri sendiri atau bahasa sederhananya adalah sombong. Definisi inilah yang dipakai dan Holiday dalam buku ini. Pakai di sini adalah perasaan yang seakan-akan kita ini superior, perasaan yang seakan-akan kita ini harus lebih unggul dari orang lain. Itu ego yang dipakai Ryan Holiday dalam buku ini. Atau tadi bahasa sederhananya adalah sombong bahwa kita tuh lebih baik dari orang lain. Dalam buku ini Ryan Holiday membagi kehidupan menjadi dua tahapan, yaitu tahapan gagasan yang bisa dibilang sebagai tahapan merintis, tahapan proses, tahapan upaya kita mencapai sebuah kesuksesan, dan tahapan kedua ya ada dua kemungkinan saat kita merintis itu antara kita gagal atau kita berhasil. Jadi meskipun ada dua tahapan, buku ini terbagi dalam tiga chapter, yaitu tahapan gagasan, tahapan kegagalan, atau tahapan kesuksesan. Dan kesimpulannya itu sangat jelas. Di tiga tahapan manapun, selalu ego adalah musuhnya. Selalu ego is the enemy. Selalu seperti itu. Maksudnya gimana? Misalkan di tahapan gagasan. Di tahapan gagasan ini, kita hadir sebagai seorang pemula. Kita hadir sebagai seorang pembelajar. Kita hadir sebagai seorang yang tidak tahu apa-apa. Sehingga kita butuh orang lain untuk mengarahkan, untuk mengajari kita, untuk menuntun kita mencapai kesuksesan yang ingin kita capai. Tapi akan ada ego yang menjadi musuh. Dan ego di tahap belajar ini bisa jadi adalah pikiran-pikiran di mana, orang ini mah gak mungkin bisa ngajarin kita. Ah, gitu doang mah kita juga tahu. Jadi kita merasa sombong, kita merasa tahu padahal jelas-jelas kita tuh tidak tahu dan orang yang sedang ada di dekat kita adalah orang yang tahu dan udah sukses dan kita ingin menjadi seperti dia. Tapi karena kita punya ego, kita merasa bahwa orang itu tidak lebih baik dari kita. Itu di tahap gagasan. Dan seperti yang aku bilang tadi, kemungkinannya ada dua. Ketika kita berhasil menjalani tahapan gagasan, maka kita itu antara akan sukses atau gagal. Ketika kita sukses, tidak lantas ego kita itu tiba-tiba menghilang. Dia akan tetap bisa hadir kalau misalkan kita tidak sadar dan kita tidak berusaha untuk melawannya. Dan ego yang hadir di saat kita sukses itu tidak lebih baik dibandingkan ego yang hadir di saat kita merintis. Karena di saat kita sukses dan kita mementingkan ego kita, maka ya kita tahu bahwa roda dunia itu sangat mungkin untuk berputar. Kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa aja sekarang kita sukses dan kemudian beberapa bulan atau tahun kemudian kita gagal. Sehingga meskipun seandainya kita sudah berhasil, kita sudah sukses, kita harus tetap melawan ego kita. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap berbagi, kita harus benar-benar melawan ego kita meskipun kita sudah di fase kesuksesan. Karena seperti judulnya, ego is the enemy. Ego adalah musuh kita. Begitu juga kalau misalkan kita ada di fase kegagalan. Kita udah berusaha merintis, kemudian gagal. Atau mungkin kita sudah merintis, kemudian kita sukses, kemudian kita gagal. Ego itu juga akan selalu hadir menjadi musuh yang harus selalu kita lawan. Seandainya misalkan tadi kita merintis, lalu kemudian kita gagal. Maka bisa jadi karena ego kita tinggi, kita akan menyalahkan faktor-faktor di luar diri kita. Kita akan mungkin menyalahkan orang lain yang bermain curang, sehingga dia bisa berhasil.
Padahal sebetulnya ya masalah itu bisa jadi ada di ego kita sendiri. Atau mungkin di skenario kedua tadi, misalkan kita udah di fase keganasan, kemudian kita sukses, kemudian kita gagal. Ego yang hadir di fase ini biasanya akan berbunyi seperti, ah sukses kayak gitu mah, aku juga udah pernah kemarin. Sehingga membuat kita sulit untuk bangkit dan kembali mengejar kesuksesan. Jadi sebetulnya isi atau poin yang ingin disampaikan dalam buku Ego is the Enemy karya Ryan Holiday ini adalah, ya ego is the enemy. Di fase manapun kita, ego akan selalu menjadi musuh kita. Kesombongan atau perasaan superior kita dibanding orang lain, itu akan selalu menjadi musuh yang akan membayang-bayang kita di fase manapun kita berada. Sehingga kita harus selalu aware dengan ego ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh ego jika memang kita ingin sukses dalam kehidupan ini. Sekian catatan belajar kali ini, semoga ada manfaatnya, bisa kamu share kalau memang ada manfaatnya. Sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.